Sobat Trisula, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Kali ini kita akan membahas sebuah nama raja yang sangat terkenal, yaitu Joko Tingkir. Mungkin nama ini tidak asing bagi sobat. Tapi untuk lebih mendalaminya, mari kita bedah siapa beliau. Mas Karbet atau sering disebut Jaka atau Joko Tingkir adalah seorang pendiri sekaligus sultan atau raja pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang, yang memerintah dari tahun 1568 sampai 1582 dengan bergelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Sobat Trisula, nama aslinya adalah Mas Karbet, lahir pada tanggal 18 Juma di lahir tahun Mangsa 8 menjelang subuh. Diberi nama Mas Karbet karena ketika dilahirkan, ayahnya Ki Kebo Kenanga dari Pengging. Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Mas Karbet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap Kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal. Sejak itu, Mas Karbet diambil sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu masa remajanya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Sobat Trisula, Mas Karbet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan dan dijuluki Jaka Tingkir. Guru pertamanya adalah Kebo Kenongo, atau Ki Ageng Pengging ayahnya sendiri, dan Muhammad Kabungsuan atau Ki Ageng Pengging Sepuh, kakek Adiwijaya. Ki Ageng Pengging Sepuh ini adalah anak bungsu dari Syekh Jumadil Kubro, tapi jalur spiritualnya menuju ke Syekh Siti Jenar. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibu, yaitu Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selah, dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selah, yaitu Ki Jurumartani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Jaka Tingkir alias Mas Karbet ini juga sedikit nakal, alias mata keranjang. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyu-Biru, atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Sobat Trisula, babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan, Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan, atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atas suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Jaka Tingkir alias Mas Karbet. Sobat Trisula, dan dalam perjalanan ke Kerajaan Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi, dipergunakan rakit bambu melalui sungai. Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga, dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Kedung Srengenge, Kedung adalah bagian sungai yang dalam. Jaka Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut. Dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan perjalanan ke Demak, Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Si Gramilir. Sobat Trisula, sesampainya di Demak, Jaka Tingkir tinggal di rumah pamannya Kiai Ganda Mustaka saudara Nyi Ageng Tingkir, yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggana atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar Jaka Tingkir segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggana segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar.
Jaka Tingkir alias Maskar Bet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam, agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Kejadian berikutnya versi kisah kiasan dari Pujangga. Dikisahkan bahwa suatu hari Jaka Tingkir sebagai Lurah Wiratamtama, bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadu Ngawuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadu Ngawuk tewas hanya dengan menggunakan sadak kinang. Akibatnya, Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan Dadu Ngawuk adalah sebagai berikut. Alkisah Sultan Trenggana mempunyai seorang putri cantik, bernama Putri Cempaka. Bukan Jaka Tingkir kalau tidak mengetahui ini, dan tidak dapat menaklukkan hati sang putri. Secara diam-diam Jaka Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan, sehingga Jaka Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Sobat Trisula, kejadian berikutnya menurut versi kisah kiasan Pujangga, diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggerahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggana memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Jaka Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang, sepupunya di Jipang tahun 1549. Arya Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar sewaktu ia menyelesaikan salat asyar di tepi Bengawan Solo. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggana sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Sobat Trisula, kemudian Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang, tapi gagal. Justru Adiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto mendesak Adiwijaya agar menumpas Arya Penangsang karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Adiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka, Adiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan Tanah Pati dan Mentaok, Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Selah, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Jurumartani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Arya Penangsang. Setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Solo dengan mengendarai kuda jantan gagak rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Adiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Adiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Sumpah setia Ki Ageng Mataram, sesuai perjanjian sayembara, Ki Panjawi mendapatkan Tanah Pati dan bergelar Ki Ageng Pati.
Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan masih menunggu karena seolah-olah Adiwijaya menunda penyerahan Tanah Mataram. Sampai tahun 1556, Tanah Mataram masih ditahan Adiwijaya. Ki Ageng Pemanahan segan untuk meminta. Sunan Kalijaga selaku guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata, alasan penundaan hadiah adalah dikarenakan rasa cemas Adiwijaya ketika mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang. Ramalan itu didengarnya saat ia dilantik menjadi raja usai kematian Arya Penangsang. Sunan Kalijaga meminta Adiwijaya agar menepati janji karena sebagai raja ia adalah panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pemanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng bersedia. Maka, Adiwijaya pun rela menyerahkan Tanah Mataram pada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno, bernama Kerajaan Mataram yang saat itu sudah tertutup hutan bernama Alas Mentau. Ki Ageng Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Jurumartani, membuka hutan tersebut menjadi Desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa namun bersifat perdikan atau Simaswatantra. Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Ki Ageng Mataram, hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Saat naik tahta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja. Karena sepeninggal Sultan Trenggana, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri, negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan, saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakrama Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568 Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya dengan Raja Pajang. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura, setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu. Bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan, dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram. Mendengar ramalan tersebut, Adiwijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Berikut adalah garis keturunan Joko Tingkir. Sobat Trisula, demikianlah kisah Joko Tingkir, semoga bermanfaat. Jika ada tambahan kami mohon komen di bawah. Referensi ada di deskripsi video. Tentang kematian Joko Tingkir nanti akan kita sambung lagi. Salam Rahayu Trisula Nusantara.